Halo teman-teman, saat ini saya sedang memegang action cam yang sudah dimodifikasi teman-teman. Jadi pertama saya beli, ini tidak ada lubang jack yang ukuran 3,5 dan sekarang sudah ada lubang jacknya. Untuk menambahkan dengan mic clip on, mic condenser, dynamic. Tapi apa jadinya sih teman-teman kalau misalkan mic ini dengan harga yang murah menggunakan clip on software? Dan bagaimana kalau misalkan dibandingkan dengan mic condenser C01 dan dibantu dengan sound card Focusrite Solo untuk kebutuhan recording? Oke, kita langsung saja teman-teman. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Geni Nugraha. Kalau misalkan teman-teman melihat konten-konten yang lain hanya menggunakan clip on ini di motor dan menggunakan satu clip on saja, di konten ini saya akan kasih contoh dari beberapa alat. Yang pertama, clip on dari Tupperware, dan yang kedua menggunakan Boya BYM M1. Yang ketiga, saya akan mencontohkan dengan Zoom H1N. Dan yang terakhir, saya akan mencoba dengan kondenser Samsung C01 yang dibantu dengan sound card Focusrite Solo. Dan untuk saat ini saya menggunakan kamera Sony A6400 yang langsung dicolok dari sound card Focusrite Solo ke Sony A6400. Hasil audionya seperti ini. Nah, lantas kalau misalkan nanti diganti dengan Xiaomi Y, hasil suaranya akan seperti apa? Tapi sebelumnya teman-teman kalau misalkan ingin memodifikasi seperti ini ada alatnya di Shopee dan harganya itu 30 ribuan. Jika teman-teman tidak bisa memasang alat ini, kalian bisa cari orang-orang yang memang ahli di bidang elektronik yang suka benerin TV atau yang nyolder-nyolder gitulah. Silakan kalian bawa alatnya dan Xiaomi ini, lalu kasih tutorialnya cara memasang atau memasangkan alat ini agar bisa dimodifikasi. Karena di konten-konten yang lain sudah banyak sekali yang upload ya terkait dengan bagaimana caranya memodifikasi action cam Xiaomi Y. Yang pertama saya akan contohkan dengan shotgun Boya BYM M1 ya. Ini harganya 300 ribuan ya teman-teman. Kalau untuk saat ini harganya sudah turun. Saya lihat di Shopee. Semahal apapun clip on kalian, semahal apapun shotgun mic kalian, kalau misalkan penempatannya tidak benar, itu tidak akan maksimal. Salah satu contoh, saya menggunakan kondenser C01 dengan sound card Focusrite Solo. Tapi kalau misalkan penempatan si mic condenser ini tidak tepat, hasil suaranya akan jelek. Saya akan contohkan. Ini di depan mulut saya, hasil audionya seperti ini. Tapi kalau misalkan mic-nya di sana, lalu saya ngomong, nah, apakah suaranya akan lebih maksimal daripada yang tadi? Nah, itu teman-teman. Jadi, teman-teman perhatikan posisi untuk alat ini disimpan. Mana untuk kamera, mana untuk audio. Salah satu contohnya di video ini. Oke, teman-teman. Saat ini saya sedang menggunakan Xiaomi internasional yang dibantu dengan mic Boya BYM M1 dan charger atau power bank. Karena baterai dari Xiaomi ini tuh cukup menjengkelkan ya. Ya wajar aja lah karena ini barangnya barang lama, juga belinya second, jadi dibantu dengan power bank. Hasil audionya seperti ini, dan untuk sumber audio saya ngambil ini di dekat ya dengan mulut saya. Karena kalau misalkan mic Boya BYM M1 ini disimpan jauh di atas sana, suaranya tidak akan semaksimal ini. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita juga sebagai konten kreator. Sebagaimana fungsinya? Mic itu menangkap suara, tapi kalau misalkan suaranya jauh, ya wajar kalau audionya juga tidak begitu maksimal. Beda dengan saat ini yang saya lakukan. Karena sumber suaranya dekat dengan Boya BYM M1, maka hasil suaranya akan seperti ini. Kalau misalkan disimpan di atas sana, tidak akan seperti ini hasil dari audionya itu sendiri. Untuk yang kedua, saya akan berikan contoh yaitu menggunakan Zoom H1N. Oke teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan mic Zoom H1N, mic yang dibantu dengan baterai A3. Jadi catatan teman-teman ya, jika teman-teman ingin menggunakan mic yang lebih sensitif daripada mic clip on Boya yang tadi saya gunakan, ya disarankan menggunakan mic yang ada batuan baterainya. Salah satu contoh, mic condenser. Mic condenser itu kan selalu menggunakan phantom power. Cuman resikonya teman-teman, karena suaranya ini sensitif, bisa mengambil suara dari manapun. Jadi di sekeliling saya yang seperti tadi ada noise mungkin ya, ada yang bawa barang itu pasti akan kerekam karena ya sensitif. Nah inilah penampakan saya menggunakan Xiaomi untuk vlog ya. Yang pertama tongsis, yang kedua ini ada dua kabel. Nah kabel yang ini tuh kabel untuk ke Xiaomi.
langsung ke sini nih ya. Ini tuh apa namanya, power bank. Dikarenakan baterai Xiaomi ini tuh lumayan cukup membagongkan ya. Karena kalau misalkan menggunakan baterai Xiaomi aja nanti tiba-tiba langsung mati. Ya wajar aja karena ini barang second. Nah, barusan ada suara motor, ini pasti masuk ya. Ini dari power bank colokan langsung ke Xiaomi. Jadi standby, baterainya juga itu akan aman ya. Tidak akan mati secara tiba-tiba karena power bank di sini nih lumayan baterainya nggak lama. Terus ada batuan ini, jadi jack yang lumayan cukup panjang yang bisa nyambung ke Xiaomi Yi, yang dimana jacknya itu ada ukuran 3,5 yang ada 2 cincin. Jangan 3 cincin karena kalau menggunakan jack mel yang 3,5 terus 3 cincin itu tidak akan ketangkap. Xiaomi ini tuh tidak mau menggunakan 3 cincin. Salah satu contoh jack yang 3 cincin adalah headset dari HP ya. Kalian coba lihat, itu biasanya khusus untuk HP yang 3 cincin. Nah, kalau teman-teman punya jack to jack yang 3 cincin lalu ingin ditempelkan ke sini, bisa atau tidak? Bisa dengan bantuan jack converter. Jadi ada bantuan jack lagi, jack female male ya, yang male-nya 2 cincin, yang female-nya itu biasa yang lubang lalu disambungkan, dan itu pasti akan ketangkep. Nah, ini penampakannya seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau misalkan untuk ngeplug seperti ini? Nah, hasil mungkin ya hasilnya seperti ini, lumayan cukup ya. Di tahun 2023 kalau misalkan kita ngeplug menggunakan action cam Xiaomi ini dengan kualitas gambar seperti ini di 180p dan penerangannya juga tidak terlalu terang di sini ya. Ini hanya penerangan yang ada di rumah saja, dan itu pun ada yang terang ada yang enggak, seperti tadi di lorong tangga tidak terlalu terang ya, dan ini lumayan cukup terang di sini. Dan kita akan masuk ke studio di mana tempat saya untuk editing, untuk bikin konten seputar dengan ngobrol aja. Nah, inilah teman-teman hasil dari audio yang ditangkap dengan menggunakan Zoom H1n, yang dimana Zoom H1n ini dibantu dengan baterai A3, dan suaranya saya yakin akan lebih kencang dibandingkan tadi saya menggunakan Boya BY-MM1, karena di Boya BY-MM1 itu tidak menggunakan bantuan baterai atau yang disebut dengan shotgun pasif. Oke, audionya silahkan kalian nilai sendiri. Oke, selanjutnya kita akan gunakan clip on yang murah. Nah, ini merek dari Tupperware ya. Oke, apakah suaranya itu jelek atau bagus? Kita perhatikan bagaimana cara penempatan si clip on ini dan hasil suaranya seperti apa. Oke teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan ini clip on murah dari Tupperware ya, dari Tupperware. Jadi kuncinya kalau kita pakai clip onnya harus dekat dengan mulut kita, karena pengambilan audio dari sini audio kan keluarnya, jadi dekat ini ya. Disimpan di masker aja. Ini sudah saya simpan di masker di sini ya, si clip onnya. Hasil audionya seperti apa jika menggunakan motor menggunakan clip on murah dari Tupperware. Hasil audionya ya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Meskipun ini dalam suasana hujan ya, saya akan coba, mudah-mudahan Xiaomi nya tidak terjadi apa-apa lah. Yuk gas. Nah, nih audionya seperti ini teman-teman. Ini dalam keadaan kondisi hujan dan Xiaomi nya dihujanin aja lah, nggak apa-apa mungkin ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalaupun rusak ya tinggal dibenerin lagi. Hasil audionya seperti ini teman-teman. Bagaimana suaranya, terdengar atau tidak? Wah, barusan nih kepeceretan hujan, nggak apa-apa, ini lagi hujan buat teman-teman nih kontennya. Jadi ini pakai clip on yang murah dari merek Tupperware. Ada yang harganya sampai 34.000, ada juga yang sampai 17.000. Hasil audionya ini sedang hujan. Dan ingat teman-teman, si suaranya itu, sumber suaranya itu didekatkan dengan mulut kita. Ini pakai masker saya menggunakan. Hasil audionya seperti ini kalau misalkan jaraknya dekat dengan mulut kita. Dan ini sedikit terbuka helm saya ya, saya akan tutup. Nah, ini sudah saya tutup helmnya. Audionya seperti ini teman-teman. Wah, di sana ada belokan. Siap-siap untuk belok, lalu rating kanan, dan siap-siap saya belok ke kanan ya. Oke. Nah, oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di mobil. Nah, jadi tadi saya bawa motor dari rumah, itu bawa mobil di garasi. Berhubung rumah saya di dalam gang, jadi tidak mungkin bawa mobil ke rumah saya ya. Tapi setidaknya meskipun rumah saya di dalam gang, tetapi saya tidak nebeng ya. Tidak nebeng dengan orang tua. Saya berusaha untuk berpisah rumah maksudnya ya. Karena saya sudah berumah tangga. Nah, oke. Jadi begini teman-teman, kenapa saya selalu menekankan jadi si mic ini tuh harus dekat dengan sumber suara. Yang dimana sumber suara ini yang saya
lakukan saat ini yaitu dari mulut saya sendiri ya. Jadi saya simpan di masker ini. Ayo kita contohkan bagaimana kalau misalkan si clip on Tupperware ini yang murah, yang harganya 34.000, bahkan ada yang sampai 17.000. Jika misal clip on ini tuh disimpan di tempat yang jauh dari sumber suara. Saat ini ya dekat dengan sumber suara. Ayo kita praktekkan dan saya akan buka maskernya. Oke teman-teman, saya akan buka. Nah, di masker ini kan ada clip on. Saya akan simpan di sini. Misalkan di sini clip onnya ya. Oh, mengarahnya juga ke sana. Kan kita perhatikan aja arahan si clip on ini kemana gitu arahnya. Jangan sampai audionya kemana, arahnya juga kemana. Nah, ini hasil kalau misalkan clip onnya itu dijepit di kerah, apakah suaranya itu akan lebih bagus daripada yang tadi atau lebih kurang ya, kurang bagus, kurang peka. Hasil audionya ya seperti ini kalau misalkan disimpan di kerah. Beda kalau misalkan kita simpan di sini ya, contoh ini mah. Nah, kalau kita ngomong di sini nih audionya akan lebih jelas kan ya, bener nggak teman-teman? Tapi kalau misalkan audionya mic-nya, mohon maaf, mic-nya disimpan di sini nih, bagaimana hasil audionya yang ditangkap? Apalagi kalau misalkan ada di depan sini Xiaomi-nya. Nah, saya simpan di Xiaomi, hasil audionya seperti ini, dan ini ada di dalam mobil, yang tentunya kalau di dalam mobil itu kedap dari suara ya. Saya akan simpan di sini di atas nih. Saya akan simpan di tempat biar tidak silau pada waktu nyetir. Hasil audionya seperti ini teman-teman. Bagaimana? Apakah audionya lebih bagus disimpan di sini, lebih bagus disimpan di sini, atau lebih bagus disimpan di sana? Nah, apakah lebih bagus disimpan di sini atau lebih bagus disimpan di sini? Nah, atau lebih bagus disimpan di sini di atas. Coba kalian tilai sendiri, dan itu menurut pendapat saya sebagai konten kreator yang sangat menyukai di bidang audio. Oke, yang sekarang adalah yang terakhir. Kita akan coba si Xiaomi ini ya. Xiaomi ini saya akan copot dari tongsis dan saya akan tempel di sana menggantikan si kamera Sony A6400. Hasil audionya seperti apa dan hasil gambarnya seperti apa? Nah, oke teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan action cam Xiaomi dengan posisi tripod ini sama persis ya. Tadi saya nyimpen kamera Sony A6400 itu dengan posisi jarak yang seperti ini. Tapi kalau menggunakan action cam Xiaomi ini akan lebih ketangkap luasnya penangkapannya. Salah satu contoh ini nih, grid ini tuh tadi tidak terlihat dan sekarang terlihat kan teman-teman. Terus ini lingkungan di sini nih, ini amburadul ya. Sampai ini ada, nah untuk kameranya sendiri nih teman-teman, saya sekarang pegang ini menggunakan Sony A6400 yang tadi saya ngomong ya, menggunakan kamera ini. Hasil audionya ya seperti ini teman-teman. Teman-teman coba lihat aja lah ini hasil kualitas gambarnya seperti apa dan audionya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman menggunakan clip on seperti ini, jangan lupa jangan dipasang di kerah baju. Saya sarankan jangan dipasang di kerah baju karena untuk tune audionya itu tidak tepat di sini ya. Karena dari sini ke mulut itu ada jarak, tapi kalau di sini di pinggir itu pastikan atau tidak menutup kemungkinan itu suaranya akan lebih bagus, apalagi kalau pakai masker. Karena di jalan itu ya, tadi saya praktikkan di motor, karena di jalan ada angin, itu anginnya itu akan tereduksi oleh si masker itu sendiri. Padahal tadi saya menggunakan helm itu terbuka ya. Lalu saya ngobrol karena saya tidak sadar ya waktu saya mempraktikkan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Apalagi ini kan pengambilannya wide. Coba kalau misalkan kita pindah-pindahkan. Nah, contohnya seperti ini aja ya. Pindahkan kemana. Ini akan menjadi perbandingan buat teman-teman aja nih. Seperti ini. Biar tidak kelihatan si gridnya. Mungkin bisa begini. Dan ininya bisa kalian atur lah gridnya. Ini bisa diatur-atur lah. Itulah contohnya ya. Oke, kita langsung aja. Dan tidak lupa juga teman-teman, resepnya begini. Kalau untuk audio ya seperti tadi yang saya paparkan, resepnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang namanya visual itu jangan lupa pencahayaan. Saat ini saya membuat konten ini ada 3 pencahayaan teman-teman. Yang pertama ini pakai godok grid ya. Terus yang di pinggir ini ada yang namanya neon RGB, tapi tidak bisa warna-warni, warnanya cuma satu doang, itu warna biru, warna ungu. Dan untuk yang di belakang ini saya menggunakan dari merek Tupperware, tapi di Shopee itu namanya Pijim ya, Pijim 600, tapi pas datang ada tulisan Tupperware, mana yang benar saya nggak tahu ya. Warnanya itu pakai warna kuning agar tidak terlalu polos. Kalau misalkan saya matikan, nah
mungkin gambarnya akan seperti ini ya. Itu tergantung selera kita sih, kembali lagi kepada selera masing-masing. Oke, segitu aja contohnya. Kalau misalkan kamera action cam ini menggunakan gear yang dimana ini soundcardnya soundcard Focus Red Solo, dan untuk mic-nya mic condenser C01 yang biasa digunakan untuk keperluan recording hasil audionya seperti ini kalau dicolokkan ke action cam Xiaomi. Kita kembali lagi. Nah teman-teman, kesimpulannya kalau menurut saya Xiaomi internasional ini ya, dengan kualitas gambar yang maksimal resolusinya itu di 2K atau 2K ya. Menurut saya sering bikin konten, saya sering bikin video klip, saya pernah bikin profil desa, saya pernah bikin profil kampus ya. Menurut saya dari segi kacamata saya, Xiaomi ini tidak terlalu jelek dan ini sudah memiliki minimal standar, yang dimana minimal standar untuk membuat video pilihan saya itu di 1080p, dari selera saya di 1080p itu minimalnya ya. Apalagi ini resolusinya ada sampai 2K, jadi itu melebihi resolusi dari 1080p. Cuman kalian persiapkan memori yang memang dibutuhkan untuk action cam ini, dan memori yang saya gunakan adalah menggunakan memori ini SanDisk Extreme Pro yang merah ya, SanDisk Extreme Pro yang merah. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan action cam yang lebih bagus lagi ya silakan, tapi kalau misalkan teman-teman mencari action cam yang murah, harganya udah murah ya, tapi kualitasnya masih tetap worth it di tahun 2023, saya rasa Xiaomi ini sudah cukup worth it. Ya begitu aja informasi dari saya, semoga bisa membantu buat teman-teman yang lagi cari action cam murah. Tetap berkarya dan tetap bersemangat. Jangan lupa berdoa ya. Salam, saya Geni Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.